Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya ketua kelas untuk memimpin doa. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning dan pendekatan saintifik. Peserta didik mampu mendeskripsikan struktur atom dan inti atom dengan tepat, membedakan jenis atom berdasarkan jumlah proton dan jumlah neutronnya dengan tepat, dan menjelaskan energi ikat inti atom dan defek massa dengan tepat, serta memiliki sifat responsif atau berpikir kritis dan proaktif atau kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang inti atom, defek massa, dan energi ikat inti. Nah, yang pertama itu ada inti atom, struktur inti atom. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan bagaimana struktur dari inti atom tersebut, karena kalian pasti sudah pernah mempelajarinya pada pelajaran kimia. Nah, agar kalian tidak lupa, Ibu hanya ingin mengingatkan kembali, yaitu tentang struktur inti atom. Ini merupakan gambar dari atom. Nah, pada atom ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pada inti atom dan juga pada kulit atom. Nah, pada bagian inti atom ini terdiri dari proton dan neutron, sedangkan pada kulit atom ini terdiri dari elektron. Nah, bagaimanakah cara untuk menuliskan dari inti atom ini? Apakah kalian masih ingat cara penulisan inti atom ini? Nah, kalau misalnya tidak tahu atau lupa, Ibu akan menjelaskannya dalam teori unsur inti atom. Dapat kita tulis seperti ini. Di mana X ini adalah nama unsur atom, Z ini adalah nomor atom atau jumlah proton ataupun jumlah elektron. Ini jumlah elektron ini untuk pada saat untuk atom itu netral. Nah, A ini adalah nomor massa atau jumlah proton dan neutron pada inti atom. Nah, dapat kita tulis yaitu A sama dengan proton ditambah neutron. Nah, dapat kita sederhanakan lagi yaitu A sama dengan protonnya tadi adalah Z. Nih, jumlah protonnya tadi adalah Z, maka kita tulis Z, dan ditambah neutronnya kita lambang itu dengan N besar. Nah, sehingga dapatlah jumlah dari neutron itu yaitu N sama dengan A dikurang Z. Nah, Ibu akan memberi contoh yaitu atom litium dengan nomor massa 7 dan nomor atomnya 3. Nah, nomor atom itu terdapat pada bagian bawahnya. Nah, sedangkan nomor massa terdapat bagian atas. Nah, jadi kalian harus ingat posisi dari atom, dari nomor atom dan nomor massa tersebut. Nah, jadi yang ditanyakan itu adalah berapakah protonnya, berapakah elektronnya, dan berapakah neutronnya. Untuk mencari jawabannya, kita bisa menggunakan teori dari unsur inti atom ini. Nah, yang pertanyaan pertama itu adalah berapakah protonnya. Nah, dapat kita ketahui tadi sebelumnya Ibu ada menjelaskan tentang jumlah proton. Nah, jumlah proton ini dapat kita lambangkan yaitu dengan Z. Jadi nilai dari proton ini yaitu adalah 3. Z ini pada bagian bawah, jadi nilai proton itu adalah 3.
karena elektron tadi itu sama dengan Z tadi, maka nilai dari elektron itu pun juga sama dengan proton, yaitu sama dengan 3. Nah, untuk neutron ini dapat kita gunakan rumus yang paling akhir ini, yaitu N sama dengan A dikurang Z. Nah, A ini kan berada pada bagian atas. Nah, jadi A-nya itu bernilai 7 dan Z-nya bernilai 3. Jadi 7 dikurang 3 itu adalah 4. Nah, jadi hasil akhirnya itu proton bernilai 3, elektron juga bernilai 3, dan neutron bernilai 4. Nah, berikut ini merupakan tabel dari beberapa contoh lambang unsur dan partikel. Nah, diharapkan kalian menghafal tabel ini dan pahami secara serius, karena ada beberapa soal pada soal ujian nasional itu menggunakan lambang unsur dan partikel ini. Nah, sebagai contoh, ada soal ujian dari ujian nasional pada tahun 2015. Nah, jadi seperti inilah contoh dari soal UN pada tahun 2015. Nah, contohnya seperti ini. Perhatikan reaksi inti berikut ini. Nah, reaksinya itu ada N14 7 ditambah X menghasilkan O17 8 ditambah 1 H11. Nah, pada reaksi di atas, X ini adalah, maksudnya X ini merupakan nama partikel apa. Nah, di sini ada pilihannya, yaitu proton, elektron, partikel alfa, deuteron, dan neutron. Nah, untuk mencari hasilnya, kita dapat menyetarakan dari reaksi ini. Nah, artinya nilai massa pada reaksi sebelum harus sama dengan nilai massa pada reaksi sesudahnya. Begitu pula pada nomor atom. Pada nomor atom ini harus sama hasil kedua reaksi ini. Nah, pertama kita mencari terlebih dahulu nilai dari nomor atom. Nah, 8 ditambah 1 itu adalah 9. Nah, jadi di sini harus dapat berapa hasilnya 9? 7 dapat berapa hasilnya 9? Jadi hasilnya itu adalah 7 ditambah 2. Nah, sekarang untuk nomor massanya. 17 ditambah 1 itu 18. Berapa yang perlu ditambah untuk menghasilkan 18? Nah, betul ya, 14 ditambah 4. Nah, jadi nilai X ini yaitu X 2 4. Nah, coba kita lihat di tabelnya. Yang bernilai 2 4 itu apa nama partikelnya? Nah, ini ya, partikel alfa. Nah, jadi jawabannya itu adalah C, partikel alfa. Nah, materi selanjutnya itu tentang defek massa. Nah, apa sih yang dimaksudkan dengan defek massa itu? Nah, sebelum kita memasuki pengertian dari defek massa itu, Ibu akan menjelaskan tentang inti atom. Inti atom ini tersusun oleh proton dan neutron. Tetapi jumlah massa proton dan neutron ini ternyata lebih besar daripada massa inti. Nah, jadi definisi dari defek massa ini selisih antara gabungan dari massa nukleon, yaitu terdiri dari proton dan neutron, dengan massa inti. Nah, secara matematis dapat kita tulis, yaitu delta M sama dengan Z dikali MV ditambah N dikali NM dikurang massa inti.
Nah, di mana delta M ini merupakan defek massa yang satuannya SMA atau satuan massa atom. Nah, 1 SMA ini sama hasilnya yaitu 931 MeV atau mega elektron volt. Nah, untuk Z ini adalah jumlah proton, MP adalah massa proton yang satuannya SMA, N adalah jumlah nukleon, atau bisa kita tulis N sama dengan A dikurang Z. Untuk Mn ini adalah massa neutron yang satuannya SMA, dan massa inti ini adalah massa inti atom yang satuannya SMA. Materi selanjutnya yaitu adalah energi ikat inti atom. Nah, yang dimaksud dengan energi ikat inti atom ini adalah energi yang diperlukan untuk memisahkan inti atom menjadi proton-proton dan neutron-neutron dalam pembentukannya. Nah, defek massa akan menyatakan nilai energi ikat inti ini sesuai dengan hukum kesetaraan massa energi Einstein, yaitu E ikat sama dengan delta M atau defek massa dikali C kuadrat. Persamaan ini berlaku apabila defek massanya ini bersatuan kilogram. Jika defek massa satuannya kilogram. Nah, sedangkan untuk satuannya SMA itu adalah E ikat sama dengan delta M atau defek massa dikali 931 MeV. Ini jika delta M atau defek massanya satuannya SMA. Nah, di mana E ikat ini adalah energi ikat inti atom, C ini adalah kecepatan cahaya yang sebesar 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan delta M ini adalah defek massa yang satuannya SMA. Nah, materi terakhir yaitu energi ikat rata-rata tiap nukleon atau inti atom. Di mana rumusnya yaitu E nukleon sama dengan E ikat dibagi A, di mana E nukleon ini merupakan energi rata-rata tiap nukleonnya atau inti atomnya. Nah, sedangkan E ikat ini tadi yaitu energi ikat inti dan A ini adalah jumlah nukleon atau jumlah proton ditambah neutron. Selanjutnya Ibu akan memberikan contoh. Nah, pertanyaannya itu bila massa partikel 42He ini adalah bernilai 4,002 SMA dan massa protonnya itu bernilai 1,07 SMA dan massa neutron itu bernilai 1,008 SMA. Nah, yang ditanya itu berapakah defek massa dan energi ikat inti atom jika
satu SMA ini adalah 931 MeV. Penyelesaiannya itu dapat kita kerjakan menggunakan untuk mencari defek massa dapat kita menggunakan rule persamaan, yaitu delta M sama dengan Z dikali MP ditambah N dikali NN dikurang N inti. Nah, dari soal dapat kita ketahui Z itu bernilai 2 dan massa proton itu bernilai 1,007 SMA dan neutron ini bernilai 2, yaitu neutron tadi itu adalah A dikurang 2, A dikurang Z, yaitu 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nah, jadi nilai neutronnya itu adalah 2. Nah, nilai dari massa neutronnya itu bernilai 1,008 SMA. Nah, sedangkan massa intinya itu bernilai 4,002 SMA. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja angka-angka yang terdapat pada soal. Nah, setelah itu, setelah kita kali, kita jumlahkan dan kita kurangkan, maka dapatlah hasilnya yaitu 0,028 SMA. Nah, ini adalah nilai dari defek massa. Nah, pertanyaan berikutnya itu ada energi ikat inti atom. Nah, energi ikat inti atom itu tadi kan rumusnya energi ikat sama dengan delta M dikali 931 MeV. Kenapa kita menggunakan ini? Karena pada soal ada disebutkan bahwasanya untuk C itu digantikan dengan 1 SMA sama dengan yaitu 931 MeV. Maka dari itu kita menggunakan rumus yang kedua yang tadi itu dan energi ikat ini sama dengan delta M dikali 931 MeV. Nah, setelah itu maka kita akan masukin angka-angkanya. Delta M ini tadi yang kita dapat tadi yaitu ini. Nah, jadi nilai delta M itu adalah 0,028. Nah, dikali 931 MeV. Nah, maka hasil akhirnya yaitu 26,07. Ini adalah hasil akhir dari energi ikat inti. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Nah, kesimpulan dari materi hari ini yaitu atom memiliki dua bagian, yaitu inti atom dan kulit atom. Nah, pada inti atom ini terdiri dari proton dan neutron, sedangkan pada kulit atom hanya ada elektron saja. Nah, selanjutnya itu pada materi defek massa, defek massa itu dapat kita definisikan tadi yaitu selisih antara gabungan massa neutron yaitu berupa proton dan neutron dengan massa inti. Energi ikat inti atom itu adalah energi yang diperlukan untuk memisahkan inti atom menjadi proton-proton dan neutron-neutron dalam pembentukannya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa pada minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.